Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbi. Amma ba'd, hadratal mukarramin yang kami hormati segenap sesepuh dan pembina Forum Mahasiswa Muhammadiyah STAN. Yang kami hormati ada Pak Sofan Marsos, ada Pak Syafar Damsyah, kemudian juga dari perwakilan Pak Ketua, Barakallahu Fikum, kemudian seluruh rekan-rekan semuanya peserta kajian kita pada pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kita pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pembahasan tentang niat kita bisa mulai dengan hadis yang sangat terkenal, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaktubkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka, dan juga oleh Imam An-Nawawi. Beliau letakkan di nomor urut pertama dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, menunjukkan betapa pentingnya isi kandungan hadis ini dan semua pelajaran yang ada di dalamnya bagi kita umat Islam. Karena Imam Nawawi menyusun Al-Arba'in An-Nawawiyah tentu karena motivasi dari hadis Rasulullah SAW juga. Siapa yang membuat umatku hafal 40 hadis, maka dia akan menjadi teman yang terdekat dengan beliau SAW di dalam surga. Dan beliau, Al-Imam An-Nawawi, diakui oleh para ulama yang lain, memilihkan untuk kita hadis-hadis terpenting, terbaik, terdalam maknanya, paling bermanfaat bagi umat. Meskipun ada banyak sekali ulama lain yang menyusun arba'in mereka masing-masing, tapi Al-Arba'in An-Nawawiyah terbukti menjadi salah satu yang paling berkah, yang dikaji hingga hari ini, disyarah, diberikan penjelasan, dan kita semuanya mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat banyak dari hadis tersebut. Himpunan hadis yang ditulis Imam An-Nawawi ini sampai sekarang menjadi Al-Arba'in yang paling masyhur, padahal ada ribuan kitab Al-Arba'in yang disusun oleh para ulama. Hadisnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Rawahul Bukhari wa Muslim. Sanadnya disandarkan an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar Amirul Mukminin Abu Hafsah radhiyallahu anhu, yang kemudian mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati." Sesungguhnya hanyalah amal-amal itu dengan niatnya, tergantung kepada niatnya.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja bagi setiap orang akan ada balasan sesuai apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu, maka barang siapa hijrahnya adalah ilallahi wa rasulihi, diniatkan kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa hijrahnya adalah lidunya yusibuha, untuk mendapatkan dunia yang ingin diraihnya, awimra'atin yankihuha, atau untuk mendapatkan wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu, maka hijrahnya itu ila ma hajara ilaih, hanya akan sampai kepada apa yang dia niatkan untuk hijrah. Masya Allah, hadis ini oleh para ulama digolongkan sebagai jawami'ul kalim, anugerah yang diberikan kepada Rasulullah SAW, berupa kalimat yang ringkas dan sederhana tetapi sangat padat dan dalam maknanya. Di mana Nabi SAW memulai dengan kata-kata innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal-amal itu kesemuanya tergantung kepada niatnya. Begitu penting niat tersebut bagi setiap amal, maka dalam amal-amal saleh yang berupa ibadah mahdhah, niat itu dimasukkan sebagai bagian dari rukun. Rukun wudhu, ya ada niatnya dulu. Rukun salat, ada niatnya dulu. Ada rukun puasa, ada niatnya dulu. Rukun haji ataupun umroh, ada niatnya. Niat itu saking pentingnya menjadi bagian dari rukun. Rukun itu artinya penopang yang harus ada. Kalau tidak ada, maka dia akan rubuh. Sehingga innamal a'malu binniyati, setiap amal itu betul-betul niat menempati posisi yang begitu luar biasa. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya konsekuensi dari pentingnya niat itu, setiap orang dalam amal-amal mereka dari Allah akan hanya mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Lalu di sini agar kita tidak salah faham dengan kalimat yang pentingkan niatnya. Hadis ini membatasi yang dibicarakan sebagai amal di sini, maknanya adalah amal soleh, bukan amal salah. Jadi jangan sampai ada yang kemudian menggunakan kata-kata yang pentingkan niatnya untuk membenarkan amal yang salah. Tidak. Karena yang dijadikan contoh dalam hadis ini adalah amal soleh dan amal yang sangat besar, amal yang sangat agung, yaitu hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, siapa yang hijrahnya dia niatkan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang berhijrah, dia niatkan untuk dunia yang hendak diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka kata Nabi SAW, hijrahnya akan sampai pada apa yang dia niatkan untuk hijrah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kupas hadis ini perlahan-lahan dengan juga kemudian menghubungkannya dengan berbagai dalil yang lain untuk memperjelas pemahaman kita tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung kepada niatnya. Tentu ini dijelaskan juga oleh hadis Nabi SAW yang lain yang sangat indah. Beliau menyebutkan, barang siapa meniatkan untuk melaksanakan sebuah amal saleh, maka niat itu sudah ditulis sebagai satu amal saleh, satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau dia mengamalkan niatnya itu, melaksanakan niatnya itu,
maka ditulis baginya 10 kali lipat hasanat, 10 kali lipat kebaikan. Niatnya satu kebaikan, dilaksanakan 10 kali lipat kebaikan. Masya Allah. Dan barang siapa meniatkan keburukan, maka belum ditulis baginya keburukan tersebut. Kalau dia melaksanakannya, maka ditulis baginya satu keburukan. Dan kalau dia meninggalkannya karena Allah, maka ditulis baginya satu kebaikan. Masya Allah. Hadis ini menjadikan Syekh Mustafa As-Sibai pernah menuliskan, sesungguhnya kemurahan Allah kepada orang-orang beriman dan keadilan Allah kepada orang-orang yang bermaksiat seharusnya menjadikan kita faham kenapa umat Muhammad SAW sudah selayaknya semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau keburukan belum ditulis sampai dilakukan niat itu. Bahkan kalau ditinggalkan karena Allah, maka mendapatkan pahala kebaikan. Sedangkan niat baik belum dilakukan pun sudah ditulis sebagai kebaikan. Dilakukan, dilipatkan 10 atau bahkan lebih dari itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan gambaran bahwa kepada orang yang beriman dan beramal saleh, Allah itu memberikan kemurahan, rahmah. Tetapi kepada orang yang berbuat keburukan, Allah menegakkan keadilan. Masya Allah. Jadi di sini niat itu sudah menjadi satu amal yang sempurna, satu amal yang dinilai penuh oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang sedikit pun. Nah, amalnya dinilai oleh Allah 10 kali lipat hasanat kebaikan yang diraihnya. Maka penting bagi kita semuanya untuk menjadikan semua amal kita itu dalam niat-niat yang terbaik, niat-niat karena Allah. Supaya sudah tertulis untuk kita kebaikannya bahkan sebelum amal itu dilakukan. Dalam hadis tadi disebutkan pula tentang niat buruk. Kalau belum dilakukan, belum ditulis. Tapi kalau dilakukan, maka akan ditulis bagi satu keburukan. Ditinggalkan karena Allah. Nah, syaratnya ya, ini ditinggalkannya karena Allah. Ya, ini penjelasan para ulama, ditinggalkan karena Allah. Tidak dilakukan bukan karena tidak sempat, bukan karena tempatnya tutup, bukan karena alasan-alasan yang sebenarnya dalam hatinya dia masih menyimpan niat tersebut. Tapi ditinggalkan karena Allah. Saya takut kepada Allah. Lalu dia tinggalkan. Maka Anda mendapatkan hasanat, kebaikan. Bukti bahwa ketika sesuatu tidak dilakukan, tapi bukan karena Allah, itu tetap bernilai dosa. Ya tentu karena dia juga melakukan suatu amal. Ya meskipun tidak sampai, tidak sesuai dengan apa yang dia tuju, itu tetap dosa di sisi Allah adalah hadis lain tentang 2 orang muslim yang saling membunuh. Kalau ada 2 orang muslim yang saling membunuh, maka dua-duanya di neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, kami faham. Kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Nabi SAW mengatakan, karena yang dibunuh itu pun berniat membunuh saudaranya itu. Hanya saja dia didahului. Ya, hanya saja dia didahului. Jadi ketika dia mati, dia masih dalam niat dan amal membunuh. Dia sedang mencoba membunuh, meskipun belum berhasil, tapi dia terbunuh duluan. Maka tetap dicatat baginya sebagai keburukan. Ya, mati di atas keburukan, niat dan amal keburukan. Meskipun dia korban. Tetapi kalau saling ya, catatannya tadi, memang saling mencoba membunuh, satu, maka dia akan tercatat sebagai sebuah keburukan, sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyati. Setiap amal tergantung kepada niatnya. Dan niat tadi sudah kita sebutkan menjadi bagian terpenting
dari amal, bahkan mendahului amal itu dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan ada hadis lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan kusimat ibadullahi bi arba'ati aqsami. Hamba-hamba Allah itu terbagi menjadi 4 golongan. Ini Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi ya mencantumkannya dalam kitab mereka. Hadis ini sahih. Syekh Albani juga menyatakan tentang kesahihan hadis ini. Hamba Allah terbagi menjadi 4 golongan. Hamba pertama, abdun atahullahul ilma wal mala. Ada hamba diberikan Allah ilmu dan diberikan harta berlimpah. Dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah, dengan hartanya dia beramal di jalan Allah. Rasulullah mengomentari ni'mal abdu, inilah sebaik-baik hamba. Ilmunya membawa dia kepada ketakwaan, hartanya membawa dia kepada amal saleh yang tumpah ruah. Sebaik-baik hamba. Hamba kedua, abdun atahullahul ilma walam yu'tihil mala. Ada hamba diberi Allah ilmu, tapi tidak diberi dengan harta berlimpah. Ya diberi, tapi tidak berlimpah gitu. Kayak pas-pasan gitu. Pas perlu, pas ada. Cukup, ya, cukup. Pokoknya cukup. Tetapi hamba yang kedua ini bertakwa dengan ilmunya, lalu dia sering memperhatikan hamba pertama dengan rasa cemburu yang baik. Dia mengatakan kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, ya Allah, pengen sekali beramal seperti itu. Kalau engkau anugerahkan kepada hambamu ini harta, sebagaimana engkau anugerahkan kepada dia, maka aku juga akan beramal seperti dia, ya Allah. Masya Allah ya. Jadi hamba yang kedua ini memperhatikan orang pertama ini kok amalnya Masya Allah. Tumpah ruah, amalnya baik, Masya Allah. Saya juga pengen ya Allah. Saya juga pengen ya Allah. Dia mengatakan dalam dirinya, ya Allah, jika aku dikaruniai seperti engkau karuniakan kepada hambamu yang pertama itu, aku juga akan beramal seperti dia. Maka Rasulullah SAW mengomentari kedua orang ini dengan kata-kata, fa'ajruhuma sawa'ud. Pahala dua orang ini sama. Pahala orang pertama punya ilmu, punya harta, beramal dengan hartanya. Orang kedua punya ilmu, tak punya harta, melihat hamba pertama, dia niatkan dalam dirinya untuk seperti si hamba pertama kalau dikaruniai yang sama. Meskipun kadang-kadang orang kedua ini diuji Allah, akhirnya nanti dikasih kekayaan seperti hamba yang pertama, apakah dia bisa seperti hamba yang pertama atau tidak? Allah biasanya membuktikan, menguji. Tapi intinya, hatta hanya dengan niatnya dahulu, hamba kedua bisa menyamai pahala hamba yang pertama. Masya Allah. Saking berharganya niat itu. Yang ketiga, abdun atahullahul mala walam yu'tihil ilm. Dikaruniai harta berlimpah tapi tidak punya ilmu. Ya, maksud ilmu di sini bukan cuma pengetahuan ya. Ilmu di sini adalah pengetahuan yang menggerakkan iman dan amal saleh. Lalu hamba yang ketiga ini karena tidak punya ilmu, dia tidak bertakwa kepada Allah. Hartanya dia gunakan untuk hal yang sia-sia dan dosa-dosa. Ya, agenda maksiatnya setahun penuh itu sudah disusun jadwalnya di mana, kapan, apa bentuknya, dan seterusnya gitu ya. Itu dia terus bermaksiat kepada Allah dengan hartanya. Bi'sal abd, dia menjadi seburuk-buruk hamba. Tetapi Allah menakdirkan ada hamba keempat, tidak diberi ilmu, tidak diberi harta, kata Nabi SAW. Yang orang keempat ini, celakanya, dia selalu memperhatikan hamba ketiga. Dan kemudian dia mengatakan dalam hatinya, ketika melihat hamba ketiga bermaksiat itu, ya Allah, seandainya aku diberi harta seperti dia, aku juga akan bermaksiat seperti dia. Aku juga akan melakukan dosa-dosa seperti dia. Aduh, saya pecahkan rekornya nanti, dosanya. Subhanallah. Maka Nabi SAW mengatakan tentang kedua jenis hamba ini, hamba ketiga dan keempat, fawaznuhuma sawa'un. Timbangan kedua orang ini di hadapan Allah sama. Ini untuk menunjukkan innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya amal-amal itu betul-betul niatnya sangat menentukan. Ini tadi kita bisa lihat gambarannya. Orang belum sampai beramal tapi niatnya baik, bahkan cemburu kepada orang yang beramal baik, maka dia sampai ke derajat amal baik itu. Orang berniat buruk, meskipun dia tidak punya sumber daya untuk melakukan keburukan yang dia niatkan, tapi karena dia iri kepada orang yang berbuat buruk dengan hartanya, maka dia juga sampai kepada timbangan yang serupa dengan orang yang melakukan keburukan-keburukan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal-amal itu betul-betul sangat ditentukan oleh niatnya. Nah, maka mari perhatikan niat-niat kita karena dia sangat berharga di hadapan Allah. Bagian kedua hadis, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi orang yang beramal betul-betul hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Masya Allah. Semua yang beramal akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tabarak rahman. Ini betul-betul sebuah hal yang harus kita jadikan sebagai renungan mendalam, bahwa apa yang akan kita raih dari hadapan Allah kelak tidak akan keluar dari apa yang ada di dalam hati kita ketika mengamalkannya. Niatnya apa? Karena salah satu hadis yang paling membuat kita merenung panjang, salah satu hadis yang paling membuat kita menjadi sangat harus banyak beristighfar kepada Allah SWT, adalah hadis tentang 3 orang pertama yang disungkahkan ke dalam neraka Jahannam. Itu 3-3-nya bukan sembarang orang. 3-3-nya orang-orang yang amalnya amal yang sangat agung. 3 orang yang disungkahkan pertama kali ke dalam neraka Jahannam itu, kata Nabi SAW, orang pertama adalah seorang karim, dermawan. Dia memiliki harta yang banyak, dia gunakan hartanya untuk berbagi kebaikan dan kemaslahatan sesama. Dia habis-habiskan itu nih dalam amal saleh. Anak yatim, fakir miskin, fisabilillah, membangun rumah-rumah ibadah, kepedulian pada sesama. Subhanallah. Lalu dipanggil oleh Allah SWT. Wahai hambaku, Allah tunjukkan nikmat-nikmat yang dianugerahkan. Dikasih ini, dikasih itu, dikasih harta. Apakah kau akui semua nikmat itu, wahai hambaku? Kata hamba itu, bala ya Rabbi. Betul ya Allah, itu nikmatmu kepadaku. Kau gunakan untuk apa nikmat itu, wahai hambaku? Orang ini menjawab, aku gunakan untuk berinfak fisabilillah. Aku gunakan untuk memperjuangkan agamamu. Aku gunakan untuk berbagai kepentingan di jalan. Semuanya karena aku mengharap ridhamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghardik, kadzabta, engkau dusta. Engkau lakukan semua itu agar engkau dipanggil sebagai si dermawan, dikagumi orang-orang, dilihat dengan penuh hormat. Dan semua itu telah engkau dapatkan di dunia, maka tidak ada sedikit pun yang tersisa balasan di sisiku. Wahai malaikat, sungkahkan dia ke dalam jahanam. Orang yang kedua juga bukan orang sembarangan. Seorang alim, qari. Ditunjukkan oleh Allah nikmat-nikmat yang dianugerahkan. Nikmat ilmu, nikmat Al-Quran. Ya, sangat luar biasa. Kemudian ditanya, bagaimana hambaku, betulkah itu nikmat-nikmat dariku? Betul ya Allah. Engkau telah anugerahkan semua nikmat itu kepadaku ya Allah. Dengan nikmat-nikmat itu ya Allah, aku mengajar manusia, mengenalkan mereka kepada agama ini, mengenalkan mereka kepada
jalan kebenaran, mengenalkan mereka kepada kebaikan, mengenalkan mereka, mengajak mereka menuju kepada yang hak, membacakan ayat Al-Quran untuk mereka supaya mereka faham. Aku jelaskan supaya mereka mengerti. Semuanya aku lakukan untuk meraih ridhamu ya Allah. Dan lagi-lagi Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Kamu lakukan semua itu agar engkau dianggap sebagai orang alim, orang berilmu, dipuji-puji sebagai orang yang faqih, orang yang sangat faham berbagai pengetahuan, ditinggi-tinggikan sebagai orang yang alim, yang faqih, yang kiai, yang ustadz, yang hafid, yang qari. Semua itu sudah disebutkan oleh manusia di dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tersisa sedikit pun balasan untukmu di sisiku. Sungkahkan dia ke dalam jahanam. Orang yang ketiga lebih dahsyat lagi. Dia berjihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah, mengorbankan hartanya ke semuanya, dan akhirnya bahkan menyerahkan nyawanya fi sabilillah, mati syahid. Allah memanggilnya, menunjukkan semua nikmat kepadanya. Bukankah itu nikmatku, wahai hambaku? Betul ya Allah. Hamba menggunakan semua nikmat itu untuk berjihad di jalan, untuk meraih ridhamu, untuk meninggikan kalimatmu ya Allah. Allah mengatakan, kadzabta, sayang sekali kamu bohong. Kamu lakukan semua itu untuk dianggap sebagai pemberani, patriot, pahlawan, agar dikenang jasa-jasamu, agar dihormati keluargamu dan nasab, agar disebut-sebut namamu di dalam doa-doa orang sepeninggalmu. Kadzab. Itu semuanya sudah kau peroleh di dunia. Itu semuanya sudah kau dapatkan di dunia. Dan di sisiku, kata Allah, tidak ada sedikit pun balasan untuk sungkahkan ke dalam jahanam. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua orang yang beramal, dia hanya akan mendapatkan persis seperti apa yang dia niatkan. Apa saja itu. Yang meniatkan amal-amalnya untuk dunia, tentu Allah akan sempurnakan balasannya di dunia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sayang sekali, di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang rugi. Karena amal dunianya telah habis. Karena amal dunianya telah diniatkan untuk sesuatu yang juga dunia, sehingga tidak bisa dibawa ke akhirat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena setiap orang hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka mari kita menjadi orang-orang beriman. Masya Allah, orang-orang beriman itu disebutkan Rasulullah sifat yang unik. Niatul mu'min khairum min amalihi. Niatnya orang beriman, niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Indah sekali. Niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Dan niatnya orang yang di dalam hatinya ada penyakit, itu lebih buruk daripada amalnya. Subhanallah. Jadi kita ngetesnya kadang-kadang gampang. Kalau di dompet kita ada uang 120 ribu, 100-an dan 20 ribuan. Kota infak lewat, berapa yang masuk? 20. Kalau jumlah uangnya naik jadi 130, 100-an, 20 ribuan, 10 ribuan. Berapa yang masuk? 10 ribu. Loh kok turun? Kalau jumlah uangnya naik lagi 135 ribu rupiah, 100-an, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan. Berapa yang masuk? Subhanallah, jangan sampai turun terus. Gitu. Jadi amal boleh sama, tapi niat yang akan menjadikan balasannya berbeda. Niat yang akan menjadi menentukan nilai dari amal tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah masjid, panitia pembangunan masjid, DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, baru saja mengumumkan bahwa sedang digalang dana 100 juta rupiah
untuk membangun tempat wudhu dan toilet yang baru supaya lebih memadai untuk jamaah. Kotak infaknya lewat. Di depan seorang mukmin kotak infak itu berhenti dan orang mukmin itu di dalam hatinya berkecamuk, ya Allah, saya sangat ingin tadi menyumbang 100 juta ya Allah untuk membangun toilet dan tempat wudhu di sini. Ya Allah, saya pengen semua pahala orang yang taharah, orang yang bersuci di masjid ini, saya pengen borong pahalanya untuk saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tadi panitia umumkan dana kebutuhannya 100 juta. Ya Allah, saya niatkan. Itu mau saya tanggung semua ya Allah. Tapi Engkau juga Maha tahu ya Allah. Di dalam dompet saya tinggal ada 130.000. Itu pun masih untuk belanja beberapa hari ke depan ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Hanya kuat 10.000. 10.000-nya dimasukkan. Masya Allah. Mukmin. Apa buktinya mukmin? Niatnya lebih bagus daripada amalnya. Berapa niatnya? 100 juta. Berapa amalnya? 10.000. Sabar. Masya Allah. Mukmin. Kotak infak bergeser lewat di depan orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Maka gumam pertama di dalam hatinya adalah, aduh, kotak infaknya kok pakai usil lewat depan saya segala ini. Ya, harus infak ini. Yang mana diliatin sama orang. Ya udah, ambil dompet. Begitu ambil dompet dia buka. Waduh, gak ada uang kecil ya. Paling kecil 10.000. Aduh, sayang banget nih. Lalu dia keluarkan uang 10.000. Dia tengok kanan, tengok kiri, minta perhatian. Ya, ini saya masukkan 10.000. Pluk, geser. Orang yang hatinya ada penyakit. Niatnya lebih buruk daripada amalnya. Amalnya berapa? 10.000 amalnya itu. Sama dengan orang mukmin tadi. Amalnya 10.000, sama. Bedanya orang mukmin tadi niatnya 100 juta. Orang yang di dalam hatinya ada penyakit ini niatnya 0. Kenapa kok niatnya 0? Ya tadi. Sebenarnya pengennya jangan sampai kotak infak lewat depannya. Sebenarnya kalaupun lewat depannya, dia pengennya di dompetnya ada uang yang lebih kecil. Sebenarnya dia pengennya kalau bisa nggak usah kelihatan dia nggak berinfak. Tapi kalau dia berinfak maka dia harus kelihatan. Dia pamerkan 10.000-nya kepada orang di sekitarnya. Jadi beda. Amalnya sama, nilainya menjadi sangat berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Betul-betul betapa pentingnya niat dan betul-betul orang itu hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Seperti tadi yang kita bahas di dalam hadis tentang 3 orang yang pertama kali disungkahkan ke dalam neraka jahanam. Inilah niat yang sangat penting. Para ulama salafus saleh mengatakan niat itu perkara yang paling susah. Karena niat ini meskipun sudah ditarbiyah, sudah dilatih sedemikian rupa, kadang-kadang dia terbang karena pujian, kadang-kadang tumbang karena cacian. Sudah diperjuangkan dengan luar biasa, niat itu di tengah jalan ada susupan-susupan kecil yang mengubahnya, menjadikan dia tidak lagi sesuai dengan apa yang dia pancangkan tekad dan niatnya di awal. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Masya Allah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa hijrahnya, dia niatkan untuk sampai kepada Allah dan Rasulnya. Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya.
Siapa yang di dalam dirinya selalu meniatkan seluruh aktivitasnya untuk Allah, maka dia akan sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, begitu sering menjadi syiar kita ya. Ilahi anta maqsudi, ya Allah, Engkau adalah tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan ridhamu adalah yang aku cari. Ini ikrar kita. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, fa hijratu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan meraih balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting untuk meniatkan semuanya karena Allah. Aktivitas apapun, jadikan ibadah dengan niat karena Allah. Hatta bekerja, hatta mandi, hatta makan, hatta minum, hatta tidur, hatta berjalan, duduk, berbaring, semuanya karena Allah. Itu syiar berikutnya. Niatkan semuanya karena Allah. Jangan campuri dengan niat-niat yang lain. Ada satu nasihat yang luar biasa dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ya'mal li dunyaka biqadri ma satabaqa fiha, wa'mal li akhiratika biqadri ma satabaqa fiha. Beramalah untuk duniamu seukur berapa lama engkau akan tinggal di dunia itu, dan berapa lama, dan beramalah untuk akhiratmu seukur berapa lama engkau akan tinggal di akhirat itu. Beramalah untuk duniamu sekadar ukuran berapa lama engkau akan tinggal di sana, dan beramalah untuk akhiratmu sekadar ukuran berapa lama engkau akan tinggal di sana. Bayangkan, waktu kita sehari semalam 24 jam. Hidup kita di dunia, kata Nabi SAW, umur umatku 60-70 tahun, lebih dari itu bonus. Katakan begitu. 60-70 tahun. Dunia. Hidup kita di akhirat, khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Lalu bagaimana cara kita membagi dengan adil waktu yang 24 jam ini? Berapa untuk yang 70 tahun, berapa yang untuk hidup selama-lamanya? Berapa 70 tahun dibandingkan selama-lamanya sehingga kita bagi dengan adil 24 jam kita itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Kata para pensyarahnya, qaul, nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri ini tidak bisa dilakukan dengan cara, tidak bisa dilaksanakan dengan cara membagi waktu kita. Nasihatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri ini tidak bisa dilaksanakan dengan membagi waktu kita. Untuk berapa dunia, untuk berapa akhirat. Tidak, bukan begitu caranya. Melaksanakan nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri ini dengan cara meniatkan semuanya karena Allah. Semua aktivitas kita sehari penuh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia sudah dijamin, akhirat yang belum. Dunianya sudah dijamin, rizkinya sudah dijamin, segala kehidupannya sudah dijamin. Yang belum adalah akhiratnya, masuk surganya. Maka niatkan semuanya untuk akhirat. Niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah dan Rasulnya. Niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Jawa punya perumpamaan, ya, tanam padi, tumbuh rumput. Tapi tanam rumput mustahil tumbuh padi. Orang yang menanam padi, pasti dia akan mendapatkan risiko di antara padinya terdapat rumput-rumput yang tumbuh. Orang yang meniatkan seluruh amalnya untuk akhirat, pasti dia akan mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia juga dari amal-amal itu. Tanpa perlu diniatkan, tanpa perlu ditanam itu rumputnya, numbuh sendiri, hadir. Siapa yang meniatkan untuk akhirat, dunia pasti juga dia dapat. Perumpamaan yang lain adalah dalam kalimat bahasa Jawa,
tuku sapi oleh tali, tuku tali ora oleh sapi. Kalau kita membeli sapi, kita pasti dapat tali. Karena tidak mungkin mengontrol sapi itu tanpa dengan tali, membawa sapi itu tanpa dengan tali. Tuku sapi oleh tali. Kalau kita membeli sapi, pasti kita diberi tali. Tapi kalau tuku tali ora oleh sapi. Tapi kalau kita membeli talinya, kalau kita membeli talinya, kita nggak akan dapat sapinya. Saya belum pernah dengar ada toko jualan tali, ya bonus promonya dapat sapi. Nggak ada kayaknya. Tapi kalau kita beli sapi ke pasar hewan, pasti dapat tali. Beli tali di toko tali manapun, tidak ada yang bonusnya sapi. Subhanallah. Kalau kita niatkan lillah semuanya, yang di dunia itu semuanya adalah efek samping yang tidak terhindarkan. Tapi bukan, jangan dimasukkan ke dalam niat-niat kita. Niat kita tetap untuk Allah. Niat kita tetap untuk surga. Niat kita untuk akhirat. Ridha Allah SWT. Itu yang kita harapkan. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih, fajratu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, sampailah dia kepada Allah dan Rasulnya. Itu betul-betul harus kita camkan. Penting sekali untuk menata niat ini semuanya karena Allah. Meskipun kadang-kadang godaannya ada akibat-akibat duniawi yang kita dapatkan dari aktivitas itu. Bekerja, niat karena Allah. Nah, tapi dapat gaji. Gaji itu rumput. Yang kita cari itu pahala. Yang kita tanam ini amal soleh supaya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, bekerja keras tapi dapat upah bayaran. Niatkan karena Allah. Karena yang ada di sisi Allah itulah sapinya yang ingin kita harapkan, kita dapatkan. Bahwa untuk sampai kepada sapi kita harus pegang tali. Ya di dunia ini kita dipegangi uang, dipegangi fasilitas, dipegangi harta, dipegangi macam-macam oleh Allah SWT untuk bisa megang akhirat, untuk bisa sampai ke akhirat. Untuk sampai kepada ridha Allah dan surga. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia pasti akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. InsyaAllah. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tetapi barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya dan wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan untuk hijrah. Ini luar biasa. Siapa yang beramal dengan niat-niat dunia, dia juga pasti akan mendapatkan apa-apa yang dia niatkan itu. Kalau memang tertakdir baginya. Dan di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apapun. Na'udzubillah min dzalik. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia, karena wanita. Rasulullah menyebut di sini dua motivasi yang paling sering mengalihkan kita. Dunia itu ya macam-macam, ada hartanya, ada popularitas, kemasyhuran, ada nama baik mungkin, ada berbagai kepentingan yang memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang kita suka, apa yang kita senangi. Al-imra'ati yankihuha, atau wanita yang ingin dinikahinya. Ada satu riwayat dhaif tentang Ummu Qais, seorang wanita yang sangat cantik yang hijrah ke Madinatul Munawwarah. Lalu lelaki yang sangat mencintainya tak kuat menahan rindu. Karena wanita itu berkata, kalau engkau ingin menikah denganku, maka datanglah ke Madinah. Lalu dia pun hijrah ke Madinah. Yang jelas, ini soal betul-betul sebuah niat. Mendapatkan sesuatu dari yang di dunia ini. Dimasukkan sebagai faktor niat. Ini tidak tepat. Ini keliru. Ini tercela.
Apalagi kalau itu adalah amal-amal yang sifatnya betul-betul mahdhah, amal-amal akhirat. Beramal dunia saja kita diarahkan untuk meniatkannya untuk akhirat, untuk Allah. Apalagi beramal yang sifatnya adalah amal akhirat. Salat, puasa, sedekah. Jangan masukkan niat-niat dunia kita di situ. Bahwa ada fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dari ibadah-ibadah tertentu yang akan sampai kepada kita sebagai pelakunya. Jangan diingkari. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita bahwa ada amalan-amalan yang kalau kita lakukan, maka dia memiliki keutamaan-keutamaan bagi kita. Bukan cuma kelak di kehidupan akhirat, tapi juga di kehidupan dunia. Tapi jadikan itu motivasi, pendorong di belakang, bukan yang kita tuju di depan. Tahu bedanya ya? Itu pendorong di belakang, bukan apa yang kita tuju di depan. Kalau itu adalah masalah-masalah, kita ingin melakukan ibadah ini supaya masalah kita diselesaikan oleh Allah. Kita ingin melakukan amalan ini supaya hutang kita lunas. Kita ingin melakukan amalan ini supaya bisa menikahi seorang akhwat impian. Kita ingin melaksanakan qiyamul lail supaya cita-cita saya tercapai untuk menjadi ini, menjadi itu. Jangan. Mari kita letakkan terpisah. Ada motivasi pendorong. Janji-janji Rasulullah SAW tentang keutamaan berbagai macam amalan itu adalah pendorong, faktor pendorong. Amal solehnya amal soleh. Kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian kita punya hajat-hajat. Kita punya kepentingan-kepentingan, kebutuhan-kebutuhan kepada Allah untuk kita minta. Amalnya untuk Allah, doanya untuk Allah juga, dan mintalah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jangan khawatir. Jangan salah adab, mengira Allah akan memberi kita kalau kita nyogok dengan amal-amal saleh kita. Tidak. Allah itu tidak diminta, tetap memberi, bahkan kepada yang ingkar kepadanya, tetap memberi hidup. Tidak ada orang yang kemudian melakukan dosa langsung dicabut nafasnya oleh Allah. Tidak ada orang yang karena kemudian dia durhaka kepada Allah lalu tiba-tiba denyut nadinya berhenti karena Allah marah gitu. Tidak. Allah itu kepada yang ingkar saja diberi hak hidup, diberi hak rizki sedemikian rupa. Bagaimana dengan kita yang selalu minta kepada Allah? Gak pernah diminta saja diberi oleh Allah SWT. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, jadikan itu ibadah. Jadikan itu sebagai sesuatu yang berharga. Sesuatu yang bernilai. Jangan dicampur antara niat mendapatkan hajat atau keluar dari masalah itu dengan niat ibadah karena Allah. Niat ibadah tetap karena Allah, sementara tadi kesulitan-kesulitan kita, masalah-masalah kita, problem hidup kita, semuanya bisa kita doa kepada Allah tanpa mempengaruhi niat amal yang tadi. Doa kepada Allah, minta kepada Allah, karena ibadah yang tadi adalah ibadah, amal saleh yang tadi adalah amal saleh. Hajat-hajat kita ketika kita berdoa kepada Allah itu juga amal saleh. Kemesraan dengan Allah. Berdoa itu, menyampaikan hajat-hajat kita itu, bukan cara kita memberitahu Allah apa keperluan kita, apa kebutuhan kita. Toh Allah itu maha tahu. Gak perlu dikasih tahu pun dia tahu. Tetapi kita semua ini berdoa dalam makna berbincang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dalam makna berakrab-akrab dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, belum menjadi hamba sejati kita ini kalau kita masih lebih mencintai dikabulkannya doa daripada doa itu sendiri. Doa itu sendiri itu sebuah kemesraan dengan Allah. Masa kita tidak cinta? Masa kita senang? Masa kita tidak nyaman? Masa kita tidak merasakan itu sebagai suatu hal yang sangat agung? Sementara yang namanya karunia, ya karunia, kalau akan ada hisabnya. Tapi bermesra dengan Allah, nikmat sekali. Bermesra dengan Allah, nikmat sekali. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kalau aku sudah berdoa, ya sudah. Aku tidak peduli tentang doa itu. Dikabulkan di mana, dalam bentuk apa, berapa jumlahnya, seperti apa. Tidak, kata Sayyidina Umar, karena bagiku berdoa itu sudah karunia. Kita berdoa itu berarti Allah membuka kesempatan dengan kita untuk bermesra-mesra. Yang aku khawatirkan, kata Sayyidina Umar, kalau aku tidak berdoa, karena itu berarti Allah tidak mengilhamkan untuk meminta kepadaku, dan karena itu berarti Allah tidak menyukai kemesraan-kemesraan denganku. Tabarakallah. Ini berdoa, ini ibadah. Punya hajat yang kemudian membuat kita berdoa, itu ibadah. Jangan dijadikan sebagai bagian dari niat ibadah yang lain, yang adalah ibadah mahdhah. Salatnya tetap salat, berdoa sesudah salat, sekenceng-kencengnya silakan minta apapun kepada Allah. Salatnya tetap karena Allah, berdoanya juga karena Allah. Puasa silakan puasa karena Allah. Di saat-saat mustajabah silakan berdoa kepada Allah, minta apapun. Tapi jangan puasanya ini diniatkan sebagai yang menjadi pelantar utama kita sampai kepada hajat-hajat kita. Seorang mukmin beribadah dalam setiap hal, setiap keadaan, setiap aktivitas, ibadah. Salatnya juga ibadah, doanya minta, masalah selesai juga ibadah. Segala perbuatannya ibadah kepada Allah SWT. Ini agar jangan sampai kita keliru, ya, memahami agar tidak mencampur adukkan niatnya. Ada terjemah ayat yang salah, yang kemudian terjemahan ini mempengaruhi amal kita. Contoh ayat yang berbunyi, wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Kata wasta'inu bisabri wassalah itu artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Tapi apa yang terjadi? Kita sering membaca tulisan, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Hati-hati. Jadikan sabar dan salat sebagai penolong, hati-hati. Bukan, penolong kita Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan salat adalah ibadah kepada Allah, ditolong oleh Allah, juga ibadah kepada Allah. Mohon pertolongan Allah, juga ibadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Clear sekali ayatnya. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar dan salatnya adalah iyyaka na'budu, minta pertolongannya juga iyyaka nasta'in kepada Allah Subhanahu wa taala. Clear. Punya hajat, kamu beramal ini saja biar hajatmu terkabul. Tidak, kamu beramallah sebanyak-banyak kepada Allah, lalu sudah itu berdoalah supaya hajatmu dipenuhi oleh Allah. No problem. Gitu. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijratnya karena dunia yang hendak diraihnya, wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Perhatikan kalimat ini indah sekali. Allah tadi mengatakan, siapa hijrah Allah dan Rasulnya dapat Allah dan Rasulnya. Siapa hijrah dunia dan wanita, harusnya kalimatnya penutupnya adalah, maka dia akan mendapatkan dunia atau wanita yang dinikahinya itu. Tapi tidak. Saking pemurahnya Allah, Allah membuka kalimatnya dengan kalimat terbuka. Maka hijrahnya hanya sampai pada apa yang dia niatkan untuk hijrah. Hijrahnya akan sampai pada apa yang dia niatkan untuk hijrah. Artinya apa? Para ulama memberi syarah, salah niat di awal pada amal-amal tertentu,
itu bisa diperbaiki. Hijrah salah niat. Lu kenapa sih jadi rajin ikut pengajian? Iya, tuh di pengajian itu ada yang cantik banget tuh, gitu. Salah niat awalnya. Tapi karena ngaji, karena paham, niatnya diperbaiki. Nah, contoh paling bagus ini film zaman kita masih muda ya. Film yang judulnya Kiamat Sudah Dekat. Salah niat awalnya. Tetapi niat itu diperbaiki karena Allah. Sampai pada level karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasulullah SAW juga tidak suka memvonis bahwa satu niat itu pasti salah, nggak dapat apa-apa. Enggak. Niat itu bisa diperbaiki, bisa diperbarui. Contoh, ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada orang berperang bersamamu. Dia berperang karena dia miskin, sehingga dia berharap dapat rampasan perang untuk menyambung hidupnya. Dan ada orang yang berperang bersamamu karena dia itu semata-mata solidaritas dengan kaumnya. Ya, dia nggak enak kalau nggak ikut berperang karena kaumnya diperangi. Dan ada yang berperang bersamamu itu karena dia ingin mendapatkan nama harum, dianggap patriot pahlawan. Siapakah di antara mereka yang fi sabilillah ya Rasulullah?" Jadi pertanyaannya, ada orang berperang karena ingin dapat rampasan perang, ada orang berperang karena solidaritas, ada orang berperang karena ingin mendapatkan kemasyhuran. Siapakah yang fi sabilillah ya Rasulullah? Kalau kita yang ditanya begitu, pasti kita jawab, wah niatnya salah semua itu. Pasti nggak dapat apa-apa itu, malah masuk neraka itu. Tapi perhatikan jawaban Nabi SAW. Bijaksananya beliau, Masya Allah, kata Nabi SAW, "Man yaghazza ma'i li'ila'i kalimatillah, fahuwa fi sabilillah." Siapa yang berperang bersamaku lalu dinenetkan. Siapapun yang berperang bersamamu lalu dia niatkan untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Artinya pertanyaan ini kan diajukan kepada Rasulullah untuk nyindir teman-temannya yang sudah bersama Rasulullah bergabung ini. Lalu Rasulullah SAW ternyata membuka kesempatan bagi semua yang tadi dia sebutkan. Orang yang berperang karena ingin dapat harta, orang yang berperang karena ingin dapat kemasyhuran, orang yang berperang karena solidaritas. Rasulullah membuka kesempatan bagi mereka semua untuk memperbaiki niatnya, memperbarui niatnya. Amal itu bisa terus jalankan dan mereka bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang juga menjadi kesyukuran kita semuanya ya. Tadi ya, salah niat jangan sampai terjadi, tetapi ketika masih bisa diperbaiki, perbaiki segera niat itu. Agar kita semuanya mendapatkan pahala paripurna dari ibadah kita ke semuanya dengan niat-niat kita ini. Waktunya habis ternyata. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan nanti bisa kita pertajam dengan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan diskusi-diskusi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.